Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, habis teriak-teriak suaranya serak. Ini ada pertanyaan dari teman kita membahas video yang sedang viral tentang sholat, yang disampaikan beberapa pendapat, utamanya yang ditanyakan tentang pendapat Abah Setu ini, seorang yang mengaku ma'rifat, kelas ma'rifat dengan berbagai macam pengetahuannya yang diajarkan. Di sana beliau menganggap atau menyatakan bahwa sholat Nabi Muhammad tidak seperti sholat-sholat yang kita jalankan. Artinya orang yang menjalankan sholat yang seperti umumnya ini dianggap Abah Setu sudah melenceng, karena Nabi sendiri tidak memberitahu cara sholat. Dan Abah Setu mengatakan, jangan sok kalian yang merasa sholatnya paling benar, itu enggak benar dan lain-lain. Intinya Abah Setu mengatakan orang-orang yang sholat itu sok benar, sementara Abah Setu sendiri berpendapat itu tidak benar. Pertanyaannya sekarang, yang sok benar siapa? Orang yang merasa sholatnya benar sesuai yang dia percayai, atau orang yang menilai orang-orang yang sholat itu sok benar, dia yang benar? Nah, jadi saya tidak ingin berpolemik membela Abah Setu atau membela umumnya orang. Coba kita tanya, buruknya orang yang sholat seperti yang kita laksanakan sekarang apa? Gitu aja, jadi nggak usah ribet. Kalau kita membicarakan secara global, Abah Setu kan membela semua agama lah istilahnya, bahwa Allah itu Allahnya semua. Artinya surga neraka itu tidak ada. Bahkan kalau saya nggak salah paham ya, mungkin salah, nanti bisa dikoreksi apakah ajaran Abah Setu semacam itu atau tidak. Tapi intinya di dalam beberapa video yang dilempar teman-teman dan bertanya tentang ajaran Abah Setu, saya juga tidak butuh memponis Abah Setu yang benar atau yang salah, atau semua orang-orang yang benar atau yang salah. Hendak saya hanya ingin mendudukkan masalah dengan kacamata hati, rasa, dan pikiran kita yang terbuka. Sebenarnya sudah dijelaskan di dalam lakum dinukum waliyatin, itu agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu ajaran Al-Quran juga, ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang tertulis itu. Nah, kalau itu dikhususkan, memang khusus orang-orang yang kafir. Di sini kafir maksudnya orang-orang yang sebagian orang syariat mengatakan yang bukan Islam, tapi sebagian secara hakikat kafir adalah orang-orang yang ingkar takdir yang sudah terjadi. Jadi yang tidak menerima takdir sudah kafir. Mau agama KTP-nya Islam, kalau dia tidak bisa menerima keadaan, dia sudah dikategorikan kafir. Ada juga yang berpendapat demikian. Tapi intinya lakum dinukum waliyatin, kalau kita bahasa globalkan, agamamu agamamu, agamaku agamaku, artinya keyakinanmu keyakinanmu, keyakinanku keyakinanku. Nah, ini sekarang kabar kolam mau memberikan semacam pendapat juga. Kebetulan saya juga diajari kakek saya, kenapa sih kita harus sholat? Apakah Allah butuh kita sholat? Apakah jika kita nggak sholat Allah mati, berhenti jadi Allah, berhenti jadi Tuhan? Kan enggak. Yang butuh sholat itu kita kok. Kalau kakek mengatakan itu sederhana, selama Anda hidup masih mengambil atau mengkonsumsi wutu-wulune bumi, artinya apapun yang dihasilkan bumi, mau itu air, minuman, atau tanaman, atau buah-buahan, apapun lah yang masih kamu makan dan kamu minum, maka kamu berkewajiban sholat. Terus sholat sendiri apa? Ya banyak makna. Di sana ada unsur ngemisnya, minta pada Allah, ada unsur syukurnya,
Kenapa kalau menyembah Allah harus sujud ke bumi? Ya itu tadi hubungannya. Karena kita masih membutuhkan bumi Allah. Kita berterima kasih mencium bumi. Wujud kita syukur kepada Allah telah menciptakan bumi ini dengan berbagai kelimpahannya yang ada tersedia, dan kita menikmatinya di bumi ini. Makanya sujud rukuknya ke bumi, tapi bukan dalam artian menyembah bumi. Seperti petunjuk kiblat di Ka'bah itu, bukan kita menyembah batu Ka'bahnya, tapi itu adalah arah atau arahan petunjuk kiblat yang disyariatkan Rasul kita, semacam itu ya. Terus bagaimana kalau kiblat kita salah? Kan kadang kita di suatu daerah kadang bingung ya, kita kira arahnya kiblatnya ternyata kebalik. Ternyata Allah tetap menerima kok sholat kita. Artinya meskipun arah sudah ditentukan secara syariat, secara apa ya namanya syariat itu, gambar nyatanya kelihatannya barat itu sana, kiblat itu sana. Tapi ketika kita sholat itu yang kiblat sesungguhnya kan tetap Allah. Di mana Allah itu ada di mana-mana dan ada di diri sendiri juga, dalam arti sifatullah yang sering kita bahas di dalam napas nupus kita sebagai manusia yang sedang hidup. Karena sifat Allah hidup ada di dalam diri berupa napas. Kalau napas meninggalkan kita, sifat Allah kita hilang, kita sudah nggak hidup. Makanya sholat itu menyembah tetap yang memiliki napas, menyembah kepada Allah pencipta bumi, tapi sujud rukuknya di bumi Allah, mencium bumi, wujud syukur gitu loh. Ini pendapat kakek saya, makanya kakek pernah guyon ini. Orang yang nggak mau sholat tapi doyan mangan minum ini nggak duwe izin. Orang yang masih doyan makan doyan minum tapi nggak mau melaksanakan sholat itu nggak punya malu. Itu versi kakek saya ya. Bukan berarti saya menghina Mbah Setu, nggak punya malu, ngomong besar ngalor ngidul, masih doyan minum, doyan rokok, doyan maem, tapi nggak pernah berterima kasih ke bumi. Enggak, saya nggak mengatakan begitu. Ini hanya guyonan kakek ke orang-orang yang diajarkan sholat. Sekarang kita bahas jeleknya apa sih sholat cenduk-cenduk itu. Coba, apa merugikan orang lain? Kan enggak. Di dalam sholat kita diajarkan tumak ninah, tenang, diajarkan bersyukur, diajarkan memohon hanya pada Allah, diajarkan menyadari kesalahan-kesalahan kita, diajarkan releasing, membersihkan kembali energi-energi yang tidak baik di dalam tubuh kita, diajarkan kembali membersihkan mutmainah sabihah wa ma'amarah supaya tetap nyambung ke Nur Muhammad, kerosotan ke Neneng Allah, keperasaan yang tidak pernah goyah kepada Allah. Coba jika itu dilakukan, buruknya di mana? Apakah itu merugikan tetangga kita? Enggak kan? Jadi kalau sampean bertanya, teman-teman yang tanya tentang Abah Setu ke saya, itu hak Abah Setu untuk menilai kami-kami yang sholat cendak-cenduk itu. Kami tidak butuh menilai Abah Setu dengan berbagai pandangannya. Nah, pertanyaan balik sekarang, bagi orang-orang yang menjelekkan orang yang sholat cendak-cenduk dengan berbagai imannya masing-masing, kan ada toh orang ketoknya sholat, kelihatan sholat tapi batinnya itu kemana-mana. Bukan ada sih, hampir semua begitu ya kan. Karena untuk mengadarkan konsentrasi itu butuh kesadaran, butuh kita itu perjalanan hidup. Tidak semua orang bisa sholat, bahasa Islamnya khusyuk. Khusyuk pun masing-masing orang berpandangan beda-beda. Ada yang mengatakan khusyuk adalah hanya ingat pada Allah, ada yang mengatakan khusyuk itu ya ikhlas lillahi ta'ala, udah mau pikiran kita melayang kemana-mana, yang penting kita sudah ikhlas menjalankan sholat, itu sudah khusyuk. Ada yang khusyuk pokoknya dijalani, tidak perlu terlalu apa namanya konsentrasi banget enggak, yang penting waktunya sholat dijalani, minimal gugur kewajiban, maksimalnya bisa merasakan menghadirkan rasa sholat dan mewujudkan di dalam kehidupan apa-apa yang terkandung dalam isian sholat tadi.
Jadi kalau saya memilih double, Abah Setu kan mengatakan sholat yang benar itu daripada sholat mending zikrullah, ingat terus pada Allah, ya kan? Ya saya ambil itu, saya akan terus berusaha ingat pada Allah supaya kita tetap bisa bersyukur. Nah, karena saya bersyukur, saya juga ingat ada cipta-ciptaan Allah antara lain bumi dan isinya ini yang menghidupi saya ini, yang saya konsumsi, yang saya minum dan yang saya makan. Maka saya pun melaksanakan sujud ruku. Toh yang saya sembahkan Tuhan Allah, bukan Abah Setu, ya toh. Jadi kalau Abah Setu menyalahkan saya tidak marah, nggak apa-apa. Karena yang tahu saya berbuat baik dan tidak, berpikir baik dan tidak, merasa baik dan tidak, saya sendiri dan Allah tentunya. Abah Setu mau menilai saya sebagus apapun, kalau saya buruk Allah tahu kok. Sebaliknya, Abah Setu menilai saya itu salah sholat saya, menilai saya itu ngawur, nggak apa-apa. Yang tahu niat saya yang ngawur enggak, saya sendiri dan Allah Maha tahu. Intinya saya tidak akan menjawab yang benar Abah Setu atau kita, ya. Tapi saya lebih memilih pesan kakek saya tadi. Jadi ketika kita beribadah itu hubungan kita langsung kepada Allah dan penciptaannya. Artinya apa? Kalau kita sholat, kita bersyukur kepada Allah karena diciptakan bumi seisinya ini yang kita manfaatkan atau kita ambil fungsinya itu. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita kenapa 5 waktu? Ya seperti kalau kita mandi lah. Mandi itu pagi mandi, nanti awan gobios lagi, sumuk lagi, mandi lagi gitu. Artinya itulah realita kehidupan. Ada setan, ada jin, ada manusia, ada godaan, ada pujian dan macam-macam. Intinya ada sampah dan ada yang baik dan tidak perlu dikonsumsi. Artinya kalau kita sering emosi, marah-marah, merasa lebih baik, atau hal-hal yang membuat kita tidak menerima keadaan. Ini contoh, misalkan kita membahas kafir, ya, kafir versi Abu Marlo. Kang Abu Marlo itu mengatakan orang-orang yang tidak menerima realita yang terjadi dialah kafir. Realitanya ada orang sholat dengan cendak-cenduk, ada orang yang sholat cukup sir saja rahasia, ada orang yang tidak sholat bahkan yang penting zikrullah. Ya, itu sudah realitanya terjadi begitu. Jadi saya tidak mau mengatakan mereka yang sholat sir salah atau mereka yang cendak-cenduk salah. Saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan ini saya pasrahkan, sesat menurut Allah, bukan menurut saya, menurut ego saya. Jadi saya, ya udah, kakek saya mengajarkan saya sholat cendak-cenduk, ya saya ikut dengan berbagai konsepnya, bahwa saya itu bukan berarti menyembah bumi, tapi bersyukur kepada bumi yang sudah diciptakan Allah dan menyembah pencipta bumi. Allahumma paham, Allahumma kita tetap rahmatan lil alamin, tidak usah terlalu repot-repot, tidak menerima realita. Kalau realitanya Abah Setu menyalahkan saya terima. Gitu. Saya nggak ingin divonis Kang Abu Marlo kafir juga, itu guyonan saya. Tapi sebenarnya hakikat itu, penilaian itu yang hak adalah sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan maha benar manusia dengan segala pendapatnya. Itu ya teman-teman, sampai jumpa, salam mendapatkan surga dari sekarang dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.